bersama saya lagi DM Project. Kali ini saya ingin bicara mengenai tenaga kerja Indonesia atau TKI, yang biasanya TKI ini didominasi oleh TKW, yaitu tenaga kerja wanita. Nah, tenaga kerja wanita ini itu berprofesi kebanyakan itu sebagai PRT, pembantu rumah tangga. Nah, kadang-kadang ya kita banyak dengar cerita lah ya, bahwa Indonesia ini salah satu penyuplai daripada tenaga kerja wanita, uh, baik itu di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan juga di negara-negara Arab atau Timur Tengah. Nah, kalau bicara berkenaan dengan tenaga kerja wanita ini, banyak hal yang bisa kita bicarakan, baik itu sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Kemudian, untuk menjadi seorang tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja wanita ini biasanya itu diberikan pelatihan-pelatihan dulu. Ya, kalau pembantu rumah tangga itu eh, memasak, menjaga atau merawat daripada majikannya yang sudah tua. Nah, itu banyak tuh yang kalau kita baca dari berbagai artikel, bahwa tenaga kerja wanita bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja sebagai perawat atau merawat daripada majikannya yang sudah tua. Teman-teman sekalian, apa sih motivasi daripada para pekerja atau tenaga kerja wanita ini? Tidak lain, tidak bukan adalah pendapatan. Pendapatan di negara yang menjadi negara tujuannya itu biasanya mereka dijanjikan oleh biro, ya, oleh biro tenaga kerja itu penghasilan yang pastilah lebih tinggi daripada pekerjaan yang ada di Indonesia. Contoh misalnya pekerjaan di Indonesia sebagai pembantu rumah tangga, kalau di luar seperti di Malaysia atau di Singapura, bisa 3 kali lipat pendapatan mereka dibandingkan di Indonesia. Nah, jadi untuk pendapatan mereka berharap ketika mereka menjadi TKW itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dong dari apa yang ketika mereka kerjakan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang mereka ini, kebanyakan tamatan sekolah menengah atas ya, atau sekolah menengah kejuruan. Namun tidak sedikit juga mereka yang sarjana. Nah, kadang-kadang mereka juga sudah berumah tangga, karena berharap dengan penghasilan ini mereka tinggalkan keluarganya, ya kan? Suaminya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan untuk hanya karena pendapatan atau dijanjikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan bekerja di Indonesia. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk mencukupi satu kebutuhan dibutuhkan ekonomi keluarga yang memadai. Lagi-lagi ketika kita berbicara mengenai ekonomi keluarga, itu kan kita sendiri yang menciptakan kebutuhan itu. Ya, kalau ingin rumah yang sederhana, ya, kemudian pendidikannya ya yang standar-standar aja. Selanjutnya fasilitas di rumah juga yang standar. Saya rasa yang standar-standar aja, ya. Saya rasa nggak perlulah kita memaksakan diri untuk sampai dengan menjadi TKI atau menjadi TKW. Namun sebagian besar daripada kita berpikir yang agak sedikit pragmatis. Katakan kita bisa bekerja 2 atau 3 tahun di sana, di luar sana, maksudnya di luar daripada Indonesia ini. Pulang kita udah bisa membawa hasil untuk membangun rumah, menyekolahkan anak, membuka usaha kecil, ya. Nah, itu yang tergambarkan oleh para pencari kerja atau pekerja
tenaga kerja Indonesia itu atau tenaga kerja wanita. Namun nggak sedikit juga cerita-cerita yang bahwa kerja sebagai TKW itu luar biasa berat gitu. Itu tergantung pada majikannya. Ya kita kan banyak tuh dapat informasi dari media-media berkenaan dengan eh, apa namanya, majikan-majikan mereka yang kejam lah, yang eh, ya tidak dalam posisi baik gitu ya. Namun tetap aja itu menjadi salah satu primadona untuk para pencari kerja karena diiming-imingi oleh pendapatan yang lebih besar daripada bekerja di Indonesia. Baik itu misalnya sama-sama sebagai pembantu rumah tangga di Indonesia dan di luar. Kemudian buruh, mungkin buruh pabrik kah dia, ya, itu gajinya jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Nah, makanya pengorbanannya luar biasa tuh, ngorbanin keluarga seperti saya katakan di depan tadi ya, mengorbankan apa sosial sosial yang berbeda dong pastinya, yang di Indonesia seperti apa, yang di luar sana seperti apa. Oke, jadi untuk menjadi seorang TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar Indonesia, khususnya TKW, tenaga kerja wanita, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan kalau di Naker ya. Kalau biru-biru itu biasanya dirumahkan dulu mereka, dikasih pelatihan. Nah, ini yang sesuai dengan prosedur pemerintah ya. Jadi kalau sesuai dengan prosedur pemerintah tuh biro tenaga kerja itu merekrut kemudian memberikan pelatihan-pelatihan. Namun banyak juga biro-biro yang nakal ya. Kita baca tuh di media-media, bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang katakan memenuhi apa menjadi keinginan kita. Itu bagaimana kita memberikan satu keyakinan pada diri kita bahwa di mana tempat pun di muka bumi Tuhan ini ya, ketika kita yakin atas apa yang akan diberikan atau dihasilkan dari usaha kita, insya Allah, lagi-lagi seperti saya katakan sebelum-sebelumnya di dalam video-video saya, insya Allah akan diwujudkan sesuai dengan pikiran kita. Nah, namun ketika hasilnya berbeda, itu kita yakini menjadi pilihan terbaik atau hasil yang terbaik untuk diri kita. Jadi maksud saya begini, kita jangan ngoyo gitu ya, jangan ngotot gitu ya. Ketika satu dari sekian banyak pekerjaan itu menjadi pilihan kita, kita tekuni, kita jalani, jangan meragukan diri kita untuk pencapaian itu. Karena ketika kita ragu, hal inilah yang membuat kita gagal. Jadi teman-temanku sekalian, kali ini tenaga kerja wanita itu bagian dari sekian banyak profesi, khususnya bagi orang-orang atau bagi penduduk Indonesia yang ingin melakukan pekerjaan di luar Indonesia. Nah, saya DM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.